Sotoy lu. Aku tuh ngomong gitu. Sempet nangis lu, sujud. Pengen jadi gitaris tuh ada kayak gitu. Kenapa susah banget sekarang ya? Banyak dosanya sekarang. Iya. Bunyinya clean. Blok. Gue di meetingin sama. Dia kenceng banget boy. Akhirnya kita pakai electric drum. Jadi kelar manggung gue bengek. Bukan kumat gue. Oke, hai, assalamualaikum, ahoy. Malam ini gue udah kedatangan gitaris, apa ya ngomongnya? Apa? Gitaris. Garis lu dulu lah. Gitaris No 7 dulu. Sekarang band lu apa Apenap. Kenalin dulu lah. Saya Denny Denny dari Toko Denny. Asik. Denny Apenap. Apenap sekarang gue di Apenap. Tapi gue sempet ngeband lama sama dia. Banget lama. Dari Tapi 6 awal-awal. tahun lah ya. 6 tahun lebih lah kayaknya. Awal-awal bikin lah. Heeh. Thank you Bray, udah Sama-sama. udah nyempetin mampir. Kita mau sharing-sharing, mungkin ya nanti boleh dinilai sendiri lah, mungkin ada hal positif apa dari obrolan kita berdua. Oke. Yang pertama, sering banget gue tanya ke teman-teman adalah lu kan yang gue kenal lu sekarang kan gitaris. Ya. Gitaris sebuah band. Tapi kan mungkin historinya yang kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Jadi ketertarikan lu dari awal aja deh, lu ketertarikan awal banget lu tertarik musik tuh umur berapa tuh? Kalau tertarik awal musik dari orang tua lo pasti sih. Karena Umuran? umur gue lupa sih, dari kecil sih boy. Soalnya nyokap bokap gue tuh emang musisi kafe juga dulu, zaman dulu. Dari dulu gue lahir di Lampung sampai kelas 2 SD gue pindah Jakarta. Dulu awalnya sebelum gue di Jakarta tuh gue di Lampung. Alat musik tuh dulu lengkap. Jadi bokap gue tuh band kafe di Lampung itu punya sound, punya apa? Alat tuh lengkap lah. Jadi kalau mau ada event apa bokap gue tuh sepaket gitu. Oh, alat komplit Alat lengkap, sound system, speaker itu latihan. Studio ada juga? Ada dulu. Cuman di studio kampung lah ya dulu, di situ nggak ada peredam, nggak ada apa karena juga belum. SD ada SD? Gue kelas itu sebelum SD, sebelum TK malah. Oh, dari lahir emang udah ada? Udah ada. Lalu pertama kali tertarik pegang musik gitu kan sehari-hari? Awalnya gue main drum, karena mungkin waktu usia kecil gitu drum tuh paling menarik kan. Tampung. Terus ketemu lagu Bon Jovi kayaknya enak ya. I'll Be There For You dulu kan, diajarin sama drummernya bokap gitu. Sampai waktu itu bokap gue tuh setiap ada acara kantornya dulu, jadi bokap gue tuh pegawai negeri tapi ngeband juga. Dulu Depen tuh sebelum dibubarin kan. Kalau nggak salah dulu pegawai negeri tuh tiap kantor punya band. Ada gitu-gitunya. Gue sampai nangis tuh pengen bawain lagu I'll Be There For You gitu. Tapi ada penyakit gue kecil, asma, jadi kelar manggung gue bengek. Bukan kumat gue. Bokap gue udah hafal dulu. Lu ngebandnya sama orang tua berarti? Iya, jadi gue nangis tuh, 2 lagu yang gue dulu pengen tuh, I'll Be There For You sama Ingwi Save Our Love. Ngebandnya sama teman bokap? Iya, manggung di lapangan. Iya, bandnya? Band bokap. Band bokap. Maaf, itu kelas 2 SD lah. Cuman pedal kick drum aja jinjit. Ya gue sih yakin mainnya juga ngaco sih, cuma namanya. Sebagian anaknya temen. Iya. Anak temen gue nih mau manggung gitu. Jadi bokap gue perform, gue nyelip lagu gitu. Itu dari SD tuh udah gitu? SD. Hijrah Jakarta, pindah karena bokap juga dulu di dinasnya mungkin dipindah kali ya. Nggak ada tempat kan? Buat alat-alat itu? Nggak ada. Gue tetap ngotot, beliin gitar lah, kelas 5 SD lah itu. Akhirnya gue main gitar lah dari kelas 5 SD. Yang ngajarin pertama gitar? Bokap. Apa udah bisa? Pas beli gitar tuh belum bisa? Belum bisa, bokap. Ngajarin kunci dasar G. Mm-mm. Itu bokap tuh? Bokap. Lagu yang pertama lu bisa? Nirvana. Jeng. Gue diajarin, seinget gue dulu diajarin, gue nggak bisa, yang ngajarin malah kakak gue itu.
Cewek si Desi gitu kan gue. Pengen punya elektrik nggak bisa, dipasangin 10 sama bokap gitar gue akustik. Kayak Nirvana. Nirvana banget ya. Dulu musik kan di pameran kampung gitu. Iya. Bayar kampung ada yang jualan 10. Iya. Pick up lah. Pick up. Pick upan. Kalau nggak salah gue pernah simpen fotonya, gue juga jadi pengen cari sih. Ada foto gue dulu pakai gitar akustik gitu, tapi ada 10. Gue nggak ngerti deh, bokap lucu banget dulu. Kayak Cobain. Tapi pasti ngalamin langsung mau kayak gitu ya, kayak pertama belajar. Terus kan abis itu mulai pede lah depan temen main. SMP lu udah mulai latihan band gitu, ngeband udah mulai. Udah SMP udah. Jadi kebetulan pertama kali SMP. Di luar ngeband ada perseteruan lah di keluarga. Jadi bokap gua divorce. Mungkin usia SMP itu labil banget kan. Pelarian gua untungnya musik udah. Karena lingkungan gua dulu tinggal, drugsnya tinggi banget. Drugsnya tinggi banget. Gua lagi jalan alam. Lu kecil daerah mana? Gue dulu rumah gue di Lampung itu belum laku, gue ngontrak ke Jakarta nih? Iya Jakarta, awalnya gue stay di rumah nenek dulu di Depok setahun. Depok. Terus nyokap bokap gue ngontrak di daerah Kemang Timur dulu. Berarti SMP lu yang galau itu di Kemang. Di Kemang situ. Bagusnya edan. Lumayan gue jalan kaki aja anak SMP gitu. Dek sini dek, gini cobain. Ya mungkin kan treatmentnya dulu cobain dulu ntar dibeli sama dia gitu deh. Karena berarti itu zamannya ngedrugs itu keren. Iya, zaman itu mungkin. Karena edukasinya kan nggak kayak sekarang ya, YouTube. Iya, YouTube segala macam, drugs tuh tolol gitu kalau sekarang. Iya. Kalau dulu mah lu nongkrong, lu nggak ngedrugs ya lu nggak keren. Pil BK gitu kan. SMP juga gue ngeliat temen gue di sekolah ada yang lagi gini gitu. Tapi pelarian lu malah ke musik. Bener-bener musik aja udah. Jadi ya SMP ngeliat bokap nyokap biasanya bareng atau enggak kan apa ya, hati itu kan nggak enak ya, larinya ke musik aja. Pokoknya selama mungkin lu main gitar lah. Main gitar, terus kebetulan nyokap mungkin tahu gitu ya kan gue tinggal sama nyokap, dilesin tuh gue. Oh lu kursus ya mah klasik gitu. Dia lari, jadi pulang sekolah gue pelajaran gitu. Karena menurut gue tuh dulu tuh kayaknya les tuh mahal banget kan. Nyokap gue tuh fight banget untuk gue bisa dilesin. Kayak ogah rugi gitu, jadi kayak gue waktu itu kalau nggak salah Jumat apa Sabtu gue lesnya. Pasti minggu depan nih pasti gue lagu ini nih, gue kejar duluan. Jadi gue lebih cepat. Satu langkah dia. Iya. Jadi kalau nyicil mah dia udah bayar. Ogah ruginya gede banget gue dulu. Dua materi ke depan udah selesai. Sampai SMP kelas 3 gua buku habis. Buku habis gimana maksudnya? Dulu tuh kalau ada basic, ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B kalau nggak salah. Itu gue SMP buku materi les itu habis. Jadi kalau misalkan untuk apa mau itu harus kayak Yamaha Pusat, dan itu jadi pendidikan guru. Usia gue belum sampai kan, karena kan SMA kelas 1. Lan mau di dalam nggak Lan? Hah? Lewat aja nggak apa-apa. Lewat aja. Ada Gue mau numpang pipis deh kayaknya. Lewat aja. Ngedit kan, dikat-kat kan? Bisa. Nggak gua cut juga, biarin aja. Mau nasi goreng. Ada tamu. Taruh mana? Ih, enak lintingan gue ini. Gue numpang pipis ya. Sikat lah. Itu sih. Gitu sih. Ini karena bukan podcast serius sih, slow aja. Cerita awal bermusik. Maaf ada tamu, benar. Tetangga. Jadi lu kursus lah. Iyalah, karena nggak ada kesibukan kan. Tapi kursus malah lebih senang ya, menyalurkan. Iya, karena satu sisi gue juga takut sih, maksudnya untuk dari daerah pindah ke Jakarta, kulturnya beda. Terus kondisi keluarga juga lagi begitu. Iya. Akhirnya musik ya termasuk positif lah keluarga. Alhamdulillah sih larinya ke situ sih waktu itu. Dan lu dari situ udah
kan kursus nih, klasik ya. Klasik sih. Dari klasik itu yang kan klasik beda lah mainnya gitu ya. Mainnya begitu lah. Terus makin terarah sendiri apa emang lu udah punya gue pengen kayak gitu? Oh, Punya kalau idola waktu sendiri gitu? SMP belum kebayang sih boy dulu. Jadi pas buku habis itu, untung aja. Sorry ya. The Clumsy Boy. Masih boy kalau Madi bilang. Anjing. Dia juga ngomong. Gue kira nggak bakal kejadian. Kan beda lah sama yang lu mainin sekarang ya, klik. Tapi di situ emang lu udah ada ketertarikan gue bakal main kayak sekarang atau jalan aja gitu? Enggak, malah gue udah SMP tuh udah gue harus jadi musisi udah gitu. Karena mungkin karena background lu dari SD tuh musik jadi kayak sampai ini ada cerita lucu sebenarnya sih. Karena dulu tuh kayaknya gue dengerin Ingwi lumayan banyak kan dulu kan. Ingwi Monster malam Senin tuh. Gue pernah jadi kontrakan Lagi bentar maaf, aduh. hajar. Kontrakan gue dulu itu depannya musola boy. Musola deket banget lah depan. Ya sholat asar, tapi gue sempet nangis lu, gue sujud, pengen jadi gitaris tuh ada nggak kayak gitu tuh ada tuh. Gue pengen jadi musisi ya. Iya ada banget. Itu di umur lu segitu tuh? SMP tuh. Anjing. Nggak semua orang bisa begitu. SMP mah zamannya ya belum mikir ke sono, udah main band ya Seneng lah ya. nggak jadi di mindset otak gue pengen jadi ini masih jauh banget. Akhirnya lu belajar tuh Ingwi tuh? Enggak. Tapi Karena nggak ada eranya itu ya. eranya itu. Jadi startnya gue pengen main gitar tuh jadi dari Ingwi lah, dengerin Ingwi. Jago gitu kan. Akhirnya lu gali lagi denger yang lain mungkin. Mungkin perjalanan waktu ya, terus SMP dengerin apa ya dulu sebenarnya referensi yang banyak kasih ke gue tuh kakak gue sama bokap ya. Ya dimana berarti kan jaraknya tuh jauh boy. Eranya jauh gitu. Kalau ngomongin era tuh setiap era punya genre tertentu yang berkembang. Jadi influence musik lu nutrisinya acak-acak ya, Banyak. macam-macam. Iya, ngawur sebenarnya sih kalau menurut Random. random. Bokap apa? Klasik rock sih kalau bokap Klasik sih. Beatles itu? Beatles Sampai enggak Beatles. malah. Nyokap kalau Beatles. Lebih Beatles ke nyokap. Rock nyokap, rock bokap. Rock bokap, alternatif kakak gua. Anjing, ya, udah komplit lah. Kalau mau Tapi circle gua dulu dengerinnya acid jazz. oh, Jadi gua nggak ada tersalurkan tuh era itu tuh. Demen Nirvana, demen Pearl Jam atau apa, nggak ada tapi tapernya, lingkungan lu nggak ada. lagi ecit gitu, lagi jazz-jazzan gitu. Brand New Heavies lah, Incognito lah, Jadi apa. lu ikut mana tuh? Pas Ya, waktu berkembang lu belajar gitar, lu Belajar. lebih kemana? yang ngikutin arus waktu itu. Jadi, Kan lingkungan lu jazz. Iya. Jadi jazz. Jadi ngejazz. Sempat SMA gue rekaman tuh dulu. Sempat keluar album juga. Yang lainnya udah tua-tua. Oh. Basisnya masih Ilyas. Terus keyboardisnya Glenn Dauna, drummernya Adit. Jazz tuh. Jazz keluar album dulu. Namanya Apa nama lu? Kopi, CO Despi. Itu kalau nggak salah Ada di rilis. YouTube? Nggak ada, belum eranya. Baru gua mau gini. Oh, ini cek. Kalau kayak gitu-gitu tuh kayak jejak gitu. Kayak Pitoy kemarin di sini. Gue pernah di RPY kalau gitu. Saya gitar gitu-gitu, pijit-pijit kayak lagi di SWAT. Tapi rilis. Rilis sempat Itu SMA tuh. masuk kuliah rilisnya. Oh. Tapi perjalanan SMA lu itulah musik. Iya, jadi apa yang gue suka ya karena mungkin dari pertama kali gitar Nirvana atau apa. Dewa sih udah pasti lah, Gigi. Oh ya kalau Udah band Indonesia itu udah seiring lah. Itu nggak ada partner untuk ngembangin apa yang gue suka dulu sebenarnya. Lebih ngikutin, yang penting gue ngeband deh. Ada band ini, orang gue. Walaupun jazz gitu ya, jauh tapi yaudah yang penting gue ngeband dulu. Pencapaian lu di SMA itu sampai kuliah rilis jazz. Iya.
semester 2 kalau nggak salah deh gue rilis deh. Semester 2 Terus dari situ habis rilis Jazz itu kan lu, gue sempat denger juga kan lu sempat jadi ke Agnes gitu. Itu langsung apa ada fase lain dulu? Sebenarnya beruntung juga sih ketemu band yang dulu gue rilis itu. Jadi waktu kita rilis album itu acaranya di mana ya dulu, tadi Kemang. Bentar gue potong. Jadi Denny itu sebelum main di cafe dia sempat main sama Agnes. Jadi season playernya Agnes sama Tofu. Yang gue tahu apa yang dirahasiain. Nggak ada rahasia. Gue korek sekalian. Gimana Bro? Awalnya dari Jazz kan tuh? Jadi gue rilis album yang datang lumayan dulu, anak-anak Tofu, Marcel datang. Oh, pada datang lihat lu main. Kebetulan drummer gue yang di itu emang session player Tofu juga, gue diajakin. Oh, yang di Jazz itu? Iya, dia session player duluan. Kebetulan dia juga dulu drummer Raja pertama kan. Oh, yang digantiin Pidin tuh dia? Iya. Bukan, kan pertama kali si Adit, kedua si siapa yang sekarang, Indra ya? Pemain drum atau dulu? Seno ya? Yang jujur itu bukan itu yang digantiin? Jujur dulu kita bikin demonya tuh. Gue sempat bikin demonya. Drummer itu yang? Iya, drummer itu si Adit. Dia session playernya Tofu, gue diajakin ya udah. Terus habis itu berkembang ke Pingkan Mambo dulu, habis Pingkan Mambo. Tofu dulu apa Pingkan dulu? Tofu dulu. Tofu jalan berapa lama? 4,5 tahun lah. 4,5 tahun. Lama lah. Dan itu Tofu ngetop zaman itu? Iya dong. Daerah kenceng banget, daerah kenceng banget. Itu pas lu kuliah tuh? Kuliah. Lu kuliah udah tuh? semester 2, semester 3 lah. Nih kulturnya beda ya, bukan kultur. Story-nya beda nih. Kalau temen gue yang satu ini, dia malah season player dulu. Iya, baru ngerti. Nah ini lagi season player nih, segmennya nih. Berarti lu kuliah sambil tur-turan lah. Tofu. Produksi juga ikut? Produksi album keberapa? Ketiga sih ada. Ngisi Tofu ada 4-5 lagu. Kemarin reuni ya? Reunian seru sih. Dan lucunya reuniannya semua, jadi diproduksi session player, reunian. Pemain bass gue udah ngamen 5 tahun jadi dosen. Datang juga? Dipaksa sampai nyewa bass. Seru sih, seru. Gokil. Dari Tofu lu 4,5 tahun ke Pingkan? Pingkan, tapi itu beriringan. Jalan dua-duanya sama? Jalan. Gue 3 tahun di Tofu. Ke Pingkan tuh awalnya gimana? Apa satu label? Sama, bareng sama si Adit itu juga. Adit ditarik, gue butuh gitaris nih, udah gitaris gue yang di Tofu aja ya udah. Berarti season player tuh ada circle sendiri? Lebih ketemenan sih, sebenarnya sama aja kayak di kafe. Iya, itu circle-nya tersendiri. Sama. Jadi ini anak-anak season player gitu. Jadi kenalannya ajak sini aja, sini. Kayak kemarin Rasi gue bilang, lu gimana bisa nyampe ke sini? Ya gue di sini gue main cocoknya sama Jajang, gue ajakin Jajang. Kayak gitu, gue di sini tahu sendiri. Iya. Akhirnya lu diajakin si drummer itu juga ke Pingkan. Pingkan jalan tuh sama Tofu. Jalan bareng beriringan juga. Sebenarnya sempat 3 sih sama Agnes juga barengan sempat. Jadi nggak Tofu kelar Pingkan enggak. Jalan aja gitu. Jalan 3. Cuman kalau Agnes tuh emang nggak bisa ditinggal. Jadi dia minta prioritas kan waktu itu kan. Jadi kalau Agnes manggung harus yang lain cancel harus. Itu di fase itu lu bujangan dong? Jangan. Lu asik-asik aja, jalan mana jalan. Iya. Lebih apa ya? Bebasnya tuh menghasilkan dan tersalurkan. Karena lu pikir juga kalau ngomongin idealis ya, misalnya lu suka rock gitu. Dari awal lu nge-jazz juga lu udah. Iya, anjing. Keluar jalur kan iya, sebenarnya kan. Tapi keluar jalurnya jadi menghasilkan. Akhirnya lu jalan tuh 3 Agnes. Agnes berapa lama? Agnes 2,5 di lagu apa sih? Lu pas Wadah awal gua pertama kali masuk tuh album Wadah P itu lagu itu bukan milikmu lagi ya. Udah main Spencer gitu? Udah, Spencer. Oh, Funky Naughty, berarti lu Funky Naughty juga apa gitu? Enggak, jadi Funky Naughty itu dulu session playernya Agnes Monica sama Ratu. Terus kalau nggak salah pecah kongsi, mereka sebagian ke Ratu, sebagian ke Agnes.
gitarisnya Pinkan tuh udah di Ratu. udah di Ratu. Apa akhirnya posisi gitaris di Agnes nggak ada, gue yang diajakin Sama separuh Fanginotti. Separuh Fanginotti. Jadi separuh Fanginotti itu ada di Ratu, separuh ada di Agnes. Jadi 2 tim. Nah tim yang di Agnes kurang gitar. Tapi emang mereka juga pecah. Jadi udah nggak ada Fanginotti-nya tuh waktu gue masuk. Udah player Agnes aja. Player Agnes, player Ratu. Ini zaman jadi begituan, kayak begitu. Begitu. Enggak lah, maksudnya zaman jadi season player. Itu kan ya lu mainin lagu dengan sosok si artisnya kan. Dan explore lu, gue yakin banget dengan lu semakin lama main gitar kan explore lu makin edan sebenarnya main gitar kan. Makin ya lu jadi tahu gitar sini ABCD lu pasti ngulik juga Agnes doang lah pasti lu. Sedangkan ketika manggung lu harus bawain lagu itu gitu. Ada ini nggak sebenarnya? Gue pengen tanya jenuh. Gini, bukan jenuh. Kan permainan gitar lu berkembang, tapi yang diperlukan di panggung ya segitu aja. Itu ada ganjelan bisa di hati. Misalkan nih, kalau ganjelan lagu Agnes ada leadnya nih, lu pengen keluarin dikit lah, gitu atau gimana gitu. Itu boleh nggak sih? Boleh aja sih sebenarnya, cuman di part yang disediakan sih. Oh emang emang nggak bisa terlalu keluar jalur, apalagi kalau di Agnes itu dulu timnya banyak banget boy. Gitaris 2, keyboardis 2, drum, backing vokal 3, bass 9 orang. Jadi porsinya tuh emang udah dibagi di latihan. Ribetnya dibilang ribet banget Agnes itu. Tapi yang gue seneng dari Agnes itu dia ribet, tapi dia tahu apa yang mau dikejar sama dia. Gue maunya kayak gini nih, gue kayak gini. Itu bener gitu loh. Udah nge-plan ya. Udah rencanain di sini gue gini. Ide dia tuh pas dia tuangin ke anak band, gue mau kayak gini. Dia ngerti gitu. Bukan sekedar bagiannya udah dirangkai. Nah, yang pasti sama lah namanya mainin ya dengan keterbatasan porsi ya. Main porsi kan itu jadinya. Lu segini aja mainnya. Ada batasannya, limitnya. Itu dengan jiwa lu yang lagi hot-hotnya ngulik gitar kan. Apa tuh? Apa lu ya udahlah gue yang penting cari duit. Sempet ada era itunya. Sempet, pasti deh. Gue yakin deh pasti. Sumpah pasti. Apalagi artis yang gue pernah ikutin itu biasanya rata-rata Spencer kan, dari Tofu, Pinkan, Spencer, Agnes, Spencer itu kita tuh terbatas banget loh ada Spencer kan. Dari part apa segala macam pola itu lebih jadi. Malah kalau dari 3 artis yang gua ikutin itu yang paling leluasa di Pinkan. Agak bebas eksplor. Agak bebas. Jadi lagu ini aku pengen feel-nya kayak Brandme. Tonote gitu. Dia tuh enak ya, appreciate-nya tuh cepet lah kalau Pinkan. Karena lu dibebasin juga. Kalau dia explore-nya nyampe ya. Kalau Agnes agak sulit dulu, gua nggak tahu sekarang ya. Dulu soalnya dia kan ada koreo. Oh iya. Iya kan, gitu. Beda dikit, ngelirik semua. Semua. Apa-apaan lu? Masih mau dekil dikit, malah jadi ngaco. Apalagi usia itu kan usia lagi. Iya, itu makanya di usia yang hot 25 gitu. Terus ditahan dengan part-part main porsi kan, kan belum saatnya waktu itu. Tapi ya ini beda sih guys, yang mungkin yang udah sering nonton Ahoy ya, kebanyakan ya story-nya tuh malah dari cafe dulu, akhirnya dia punya link baru jadi season player. Temen gue yang satu ini dari season player dulu, akhirnya kena racun main di cafe. Sebenarnya lebih apa ya, mungkin udah jalannya dikasih aja sih, karena mungkin ya hidup ya. Jalan hidup kayak itu beneran tuh yang gue tadi bilang. SMP tuh gue pengen jadi musisi tuh emang bener itu. Mungkin saat itu dikasih jalan gini. Terus gue berapa kali main. Dulu belum berdosa gitu, jadi doanya langsung. Mungkin ya. Kenapa susah banget sekarang ya? Banyak dosanya sekarang. Mungkin dulu polosnya anak nih.
Gue kabulin. Gue juga kadang kalau pikir kok bisa, kenapa ya dulu bisa, kayak yang jago banyak kok. Beneran. Kok bisa ke gue gitu. Iya, ya antara bingung dan bersyukur juga sebenarnya sih ngeliat ke situ. Itu dari sisi bermusik udah ya. Dari style. Kan gini ya, maksud gue season player, si karakter artisnya kan udah jelas tuh, artis gini, pop gini. Style lu harus menyesuaikan dong. Ya. Dengan dulu apa yang artis apa yang liring. Iya. Sedangkan di lu sendiri lu punya gaya sendiri, misalkan style celana baju lu. Itu misalkan ya, Agnes main harus pakai blazer gitu. Di zaman lu umur 25 ngapain manggung pakai blazer? Itu gimana nyikapnya tuh, Bro? Ya udah kayak kantor sih sebenarnya jatuhnya. Pernah dulu orientasi lu udah gue nyari. Iya, jadi dulu yang lucu, gue dulu tuh botak terus kan gitu. Agnes mau konsepnya tuh dalam tahun itu kayaknya Harajuku style kan. Gue disuruh panjangin rambut? Bukan, apa namanya? Cat rambut. Oh, diwarnain. Dan itu didanain semua, sama manajemen didanain ke salon apalah waktu itu ya, lupa. Gue di bleaching segala, rambut gue botak itu perihnya ampun ya Allah, sudah panas banget rumah gue. Jadi harus ya mengimbangi ya. Stylenya pengen gimana dan lu pengiringnya. Tapi kan orientasi lu mungkin di situ udah mencari uang ya. Iya. Jadi udahlah kayak lu anggap tadi kayak ngantor gitu. Iya. Lagu juga itu aja. Terus ada kejadian ini nggak, misalkan lagu saking itunya aja terus lu salah gitu. Kalau di Agnes jarang karena apa ya, kalau di Agnes tuh kan jadi sistem kerja di sana tuh ya, manggung satu tempat itu gue udah datang cek line dengan 43 channel dulu Agnes tuh, cek line itu polanya, terus gue soundcheck kelar, blocking dance, habis itu rantau lagi semua lagu. Jadi kayak aduh, ini gue tuh bisa berdiri manggung Agnes tuh bisa 4-5 jam, jadi kayak autopilot tuh deh. Cek sound doang udah berapa jam gitu ya? Iya. Jadi ya, kalau salah, gue pernah kejadian di Jogja gue sama Tofu tuh, jadi kan sequencer kan. Nah, ya kalau ngitung sequencer kan, buat gue kan hitungan itu kan kewajiban drummer kan. Walaupun nggak baku sih, cuman gue ngikutin drum nih gini. Oh, bass ini berhenti, berarti hitungan gue 1 di sini. Basis gue berhenti karena grogi ada Yuke. Datang kalau itu, set, habis gitu. patukan gue itu, tahu overtune kan, set, zreng semua manggung gitu gue, Arbi, wah gue bego sendiri. Nah, kadang-kadang gitu. Ini sih nggak di artis doang sih, kadang-kadang grogi udah di mana aja. Ketika lu bawain lagu dan ada artisnya juga lu bakal grogi. Dan kalau dari bagian lagu ya oke lah, bar jelas hitungannya 1, 2, 3, 4. Tapi kan di sebuah lagu kan ada di sini berhenti, sini jalan. Kadang gua ambil praktis aja lah. Ngitung dari awal kan ribet. Bass berhenti. Oh ini sendiri gitu. Itu kalau ngaco. Gue yang nyebut. Semua penyanyi dari Sifla, Anton ngeliat gue. Kampret gue yang salah nih. Ya pasti gue yang salah sih ya. Tapi patokan gue ini juga salah. Ya nggak bisa nyalain dia. Nyalain dia, orang gue yang bunyi. Lu yang. Oh pernah juga di Agnes. Jadi ada lagu bukan milikmu lagi apa ya, itu kan ada Wami Bare tuh. Oh gitu. Dulu gue dari Tofu tuh dari zaman R&B-an kan sepatu gede-gede tuh, sepatu wah main di Indosiar. Karena sepatu gede, gue salah pencet efek. Bunyinya clean. Blok. Gue di meetingin sama Kostif dulu, manajer kakaknya. Oh, lu nginjek tombol 1, yang sebelah nginjek. Gini, gue udah pede aja kan. Wah, pencet Wami. Wih, gitu kan, gitu. Ternyata yang gue pilih tuh channelnya clean, bukan distorsi lead. Di meetingin gue main. Lo kenapa deh? Ya maaf mas, sepatu saya kegedean, gue bilang. Yang sebelah keinjak. Ya teknis sih, rata-rata teknis sih. Tapi kan ya ketika ngejalanin mah deg-degan lah di meeting. Setelahnya jadi lucu kalau ceritain sekarang. Nah di pas itu lu jomblo tuh ya, bujangan. Terus lu masih kuliah ya? Kuliah kelar?
setelah 7 tahun dan nyokap gue sakit dulu. Akhirnya gue kelarin deh. Karena tanggung jawab. Ada yang tanggung. Dan itu waktu enggak. gue kelarin kuliah karena juga akhirnya ngelepas Agnes. Kalau nggak kelar gue. Oh, Enggak, lu korbanin lah. Gua udah Jadi dulu waktu itu ada pengen pergantian tim karena mungkin Agnes tuh pengen lebih musiknya berubah, karena waktu gue di Agnes tuh anak-anak Funky Note itu teman-teman gue yang di Funky Note itu rata-rata Surabaya kan. Musiknya tuh lebih ke modern rock lah. Agnes mau ngerubah, dia mau sortir anak bandnya, mau ganti, gue diajakin, gue bilang gue ngikut yang ini gitu. Kira gue lulusin kuliah cuman ngorbanin gue nggak di Agnes lagi gitu. berarti, tapi kan duit udah ngumpul lah ya. Maksudnya ya penghasilan lu di Agnes sama selama season player mah ada lah. Iya ada sih, ya pastilah. Kalau nggak bakal gue terusin kalau nggak ada udah. Itu kan di fase lu bujangan ya. Nah, Dan lu udah menghasilkan uang. Uangnya dalam ukuran ngamennya tuh udah sama artis kan. Lu udah meyakini itu bener-bener jalan hidup lu apa masih udah. apa lu karena ada tuntutan kuliah kan? Terus ada tuntutan lain dari keluarga, lu harus kantor, lu harus apa? Ada nggak sih? Ada. Lulus kuliah langsung deh nyokap. Kerja di mana nih? Mama bantuin apa nih? Gitu. Nah, Mama itu- minta tolong ke om ini ya. Berantemnya gede itu. Iya kan lu kasarnya gue udah menghasilkan nih gitu. Tapi kan ada tanggung jawab nih kuliah, kelar. Habis kelar tuh ada lagi tuntutan lain. Itu old school style tuh. Iya. Sekolah, kuliah, kerja. Nah, pas itu lu gimana ngadepin nyokap lu? Ngeyakinin kalau enggak deh gue musik aja deh. Prosesnya panjang sih ya, ngeyakinin. Yang paling momen yang ya udah deh, mama terima deh kamu jadi anak band. Nggak ada gitunya. Enggak ada. Ngeflow aja. Akhirnya mungkin nyokap gue Atau jadi kayak titik pengakuan lah. Oh ternyata anak gue jadi musisi. iya. Itu di fase apa tuh? Apa pas lu merit, apa pas lu jadi nggak ribet lagi lah. Oh, nggak ribet lagi Nggak ya. ribet lagi lu kerja gitu. Iya, pas udah merit kayaknya sih ya. Itu sih udah lepas lah maksudnya. Selalu deh Iya, begitu. tapi Selama- lu kan dengan pembuktian kan, dengan lu pilih musik ya ini hasil gua kan gitu. Balik lagi guys, jadi pilihan hidup memang bukan sekedar pilihan hidup ya, harus lu jalanin serius sama lu buktiin intinya. Iya sih, kalau menurut gue sih lebih bukan ini ya, apa maksudnya bukan seberapa jago lu main sih, menurut gue sih konsistennya yang dicari. Gue yakin sih musisi atau mau kafe atau mau apalah bisa sejahtera kok, gue yakin. Satu itu gue yakin. Ya mungkin kita nggak bisa beli Rubicon, Iya. cuman ya gue yakin bisa. Sampai gue tuh sekarang di titik yang bukan uang, maksudnya anak gue sehat, Iya, bini sekolah. gue sehat, bisa sekolah anak gue, itu udah kayak syukurnya tuh kayak Iya. ya, lebih beda gitu. Beda. Pasti. Memandangnya tuh kalau dulu kan gue pengen job yang edan harganya gitu. Emang sih orientasinya uang pasti Iya. bekerja ya, cuman rasa syukurnya tuh ini. Iya. Iya kan? Nah, benar. Mungkin lebih kalau balik ke nominal ya, misalkan bukan soal gede atau kecil ya, cuman saat kita dapat budget yang buat kita ukurannya wah lah ya, mungkin mindsetnya harus dibenerin juga sih boy. Maksud gue itu bukan nominal yang kita pikirin sebenarnya, itu Titik. reward apa yang kita udah bikin bertahun-tahun sebelumnya. Maksud gue lebih ke situ sih. Titik syukurnya tuh malah lebih sederhana. Iya nggak sih? Iya, menjalaninya pasti jauh lebih susah. Ngejalaninnya ribet, hancur-hancuran lah kadang. Tapi ya itu yang gue rasa, titik bersyukurnya malah gini doang kayaknya udah. Iya. Gak seribet hidup kita. Iya. Jadi kalau gue juga jadi akhirnya kayak nge-review sih, lo tanya gini juga kayak kenapa dulu gue bisa di sini, di situ, di sini. Sebenarnya basicnya satu sih, temen gue. Temen aja udah. Pertemanan sih. Temanan semua. Relasi. Dan pertemanan sehat ya, maksudnya Iya. temen yang nggak ngerugiin orang lain lah. Iya. Itu sih ya attitude juga lah, attitude. Iya. Lebih baik lu kenal gua yang tukang ketawa aja. Iya. Kalau bisa riwahnya mah jangan. Jangan ya. Ya untuk orang-orang dekat oke lah, cuma Hmm. yang
bisa Ya dipakai. harus juga sih curhat sih kalau lu teman dekat, maksudnya unek-unek kita harus keluarin ya. Tapi kalau bisa dilihat orang tuh yang Ya deh, dia happy hidupnya gitu. gokil ya. Jadi hidup tuh ribet, riweuh gitu. Nah. Ya dengan polemik dinamika yang kadang ada, kadang Enggak. tapi makin kesini hidup kan makin dewasa. Titik syukurnya malah lebih pendek gitu. Gini lah alhamdulillah. Oke. Terus lu kan dari season player, akhirnya lu ke kafe tuh. Kafe. Itu yang awal kafe sama gua berarti tuh. Iya malu, diajak Encok. Encok tuh keyboardisnya Agnes juga. Agnes juga, Pinkan juga dia. Kan beda nih Bray, Iya. beda banget ya. Eh. Main di Agnes sama main di kafe. Jadi gua pengen aja dari misalkan dari manggung gitu. Kan kalau artis mah ditunggu-tunggu ya. Iya. Kasarnya lu ngebanting gitar saat itu juga disorakin. Iya. Kalau di kafe mah kan bawain lagu orang, terus materinya random gitu. Hal pertama yang lu lakuin ketika si Incong aja tuh main di mana, main di kafe sama Seven gitu, apa tuh? Oh. Yang di otak lu saat itu lah, saat diajak tuh. Karena kan Dulu tuh awalnya sama Encok tuh karena Pinkan tuh udah mulai, gue udah nggak di Agnes. Tofu juga udah nggak ada saat itu, terus tinggal Pinkan gitu kan. Penghasilan gue cuma ada ini kan, dan Pinkan waktu itu sempet 3 bulan sekali gue. Tapi beruntungnya gue saat lagi lumayan dulu, gue sempet punya studio latihan tuh untuk disewain. oh iya, Gue sempet ada studio latihan, ada studio rekaman, ya rekaman standar Home lah, recording home lah. recording lah, tapi lumayan juga, maksudnya untuk sehari-hari sehari-hari Oke. itu kayak link udah mulai kendor nih. link season-seasonan. Biasanya terus gue sempet gue kayaknya jadi sound engineer aja deh. Ada sempet belajar juga sama ada namanya Mas Wawan Ribo tuh. Lama juga sih belajar sama dia, terus coba ngerjain project, ada band yang latihan di studio gue. Anak SMA oke nih lagunya nih, gue produsin, bikinin video klip sempat dulu gitu. Terus diajak Uco bawain lagu orang yang segambreng gitu. Oh, stres pasti. Dan gue yakin semua anak kafe pasti stres lah pasti. Gitu. Kalau ngerintisnya dari kafe mungkin nambah satu ya. Ya stres juga tapi ya nggak terlalu kaget ya. Kalau dari artis terus ngerandom lagunya terus ngulik sampai dia nanya gue, beneran Bray, Entertainment bawain beneran. Si Calomay beneran. Spirit Kerizan. Tapi ya balik lagi ya mungkin karena ya cita-cita lu juga jadi musisi. Iya. Jadi kalau gue pernah ngobrol sama Ayah Bats, Sambil gue cek ya. siap. Gimana Ayah Bats? Gue sempet ya amazed juga sih sama beliau kan. Jadi dia kan berapa generasi gue? Ayah Bats tuh. Jadi gimana sih formulanya, apa sih Ayah Bats? Bertahan dengan beda-beda fase lah. Gila, dari basis Vina Panuwinata, Project Pop, Laudi. Ini basis legend lah. Dari Secara anak paling attitude. kecil mungkin dulunya sampai anak yang dituakan sekarang anak. Sampai akhirnya gue kemarin main dong sama anaknya di main drum. Aku tuh temen bapakmu. Dia tuh cuma bilang satu, jadi musisi itu harus fleksibel dan harus bisa. Ada nih misalnya, Menyesuaikan. dan itu gue ngalamin tuh waktu zaman kita dulu juga, gue. Ada lagu yang gue gak suka banget tapi harus bawain kan. Itu titik terberat sebenarnya. Cuman kita harus punya formula gimana bawain lagu itu jadi enak buat kita. Kalau filosofinya apa sih Bre? Oh, yang rasain ya, yang beda. Kan kalau artis main sama artis mah jelas lah. Musisi kafe yang lagunya segambreng. Apa sih yang paling penting, apa sih? Lu main aja apa? Yang penting benang merahnya aja apa? Ada gitu nggak sih? Enggak. Atau lebih kemana penyajian? Apalagi gitar ya instrumennya. Apalagi gitar ya, maksudnya dalam rekaman itu kan layernya banyak banget kan. Apa yang gua harus ambil nih? Iya, ambil yang mana nih? Iya, gitu. Gitu kan. Kalau itu kebetulan gue dulu tuh ngefans banget sama Bujana kan. Jadi kalau gue denger rekamannya Gigi, oh iya, layernya banyak nih. Tapi pas gue lihat live, kenapa dia nggak ambil yang ini ya?
Karena kalau dia ambil part yang itu menurut gua Bujana akan lebih terlihat lebih jago. Misalkan ada ornamen gitar yang ribet nih, gitu. Tapi malah pas dia live, los. dia losin. Gitu. Pas gue rumah, untungnya gue kalau nonton live tuh kadang gue suka review pas pulang gitu. Oh kalau dia nggak ambil part yang itu, musiknya hilang arwahnya. Gitu. Itu pendewasaan sih menurut gue sih. Padahal di situ lu bisa nongol. Bisa, iya. Malah nggak diambil gitu. Situ. Jadi balik ke ini ya, balik ke ya belajar. Belajarnya Ya. bisa dari nonton, ngobrol. Dan gue emes sih sama Gigi sih. Jadi Gigi itu gue beli kasetnya lah, sama CD dulu ya, zaman dulu. Oh oke nih, lihat mereka manggung lebih anjing. Buat gue sih lebih anjing. Dewasanya edan-edan. Gila. Masing-masing punya tanggung jawabnya di segmen sisi masing-masing. Lebih dalam malah menurut gue. Chemistry, bukan chemistry lagi, lebih dalam malah. Misteri dia di bunyi pas bunyi tuh. Haya kayak gitu. Dan sebenarnya waktu era kita juga sempat ngalamin sih maksudnya. Ya kalau mungkin teman-teman yang dulu pernah tahu formasi Seven dulu gua sama Boy, ada titik yang mungkin orang tahu lah Denny main gitar kayak apa sih gitu, biasa aja lah gitu. Madi Tapi jadi amazing ketika pas kita bareng ada chemistry yang itu, jadi sampai ada titik yang Boy ngasih lagu nih, gue udah tahu nih next lagu Boy lemparnya nggak jauh nih, di sini itu lebih ke chemistry gitu. Iya. Saling saling memahami selera satu sama lain. Akhirnya chemistry-nya ketemu. Itu sih yang gue alamin zaman itu. Nah sekarang kan apa ya, berarti lu akhirnya lu bisa lah ya di Indonesia kan, udah gue bilang udah termasuk bisa lah lu apa ya melepas status lu sebagai session player dulu lah. Lu jadinya udah gue jadi pengamen aja gitu. Kan dari cara main, dari attitude kayak dulu lu dinanti-nanti orang sekarang yang ya udah main-main aja gitu. Lu nonton orang kadang-kadang lu main, orang tamunya main dadu. Iya. Anjing kan gue lagi manggung, udah mati gue kayak gitu. Lu main di kota tuh. Bangsat, gue bilang gue capek-capek dari rumah jauh-jauh mau manggung, lu malah main dadu depan gue. Terus ngajak minum kayak ngajak, minum kan anjing. Tapi ya udah gitu. Iya. Emang kafe begini mungkin. Itu juga sama. Mungkin ini kali ya, maksud lu mungkin ada perasaan yang nggak enak kali. Iya kan, kalau gitu ya. Dari lu dinanti-nanti orang, season player tiba-tiba lu jadi ya main di kafe gitu. Tidak merendahkan ya maksud gue. Nah. Ya beda lah kafe sama season player. Tapi kan nanti ya enggak juga yang anak kafe ya. Kalau gue coba ingat ya dulu tuh, kalau dibilang berat, gue lebih berat untuk ngejar materi dibanding mendalami perasaan itu. Maksudnya lebih ke situ kalau gue sih. Karena dimanapun gue main gitu ya, prinsipnya satu sebenarnya, gue ngibur. Mau artis kek. Kalau materi udah dipegang, main enak. Itu juga pelajaran berharga tuh. Jadi lu mau main enak, ngulik yang bener. Yang harus ditumbuhin itu satu dulu, dan itu it works banget buat gue sih. Jadi kayak gue nggak tahu lagunya, gue main salah, malu. Ya. Kalau nggak dibenerin ya ngawur sebenarnya. Someday ada request lagu itu lagi, dan lu masih nggak bisa juga. Ya. Itu kayak anjing, gue nggak ulik lagu ini. Apalagi kecuali untuk ya bukan membeda-bedakan materi, cuman misalkan lagunya receh banget gitu Boy ya, itu oke lah buat gue ya, maksudnya lagunya juga nggak ini amat. Cuman dulu kita, kalau gue ingat kita dulu, kita kan main di daerah 90s tuh nggak bisa pakai teori loh. Do re mi fa sol la si do nya bisa aja tiganya tau-tau jadi mayor, ngacak. Dan itu kadang kalau nggak tahu lagu nembak ya berantakan. Beda kayak lagu-lagu yang evergreen lah atau apalah gitu. Mulanya jelas mah. Yang tahu basis doang juga yang lain nengok. Iya, itu 1-3 nah itu. Gitu-gitu. Nah, abis dari No Seven, dari No Seven kan lo cabut. Ada fase hidup lu yang kan lo abis punya band solid ya. Terus lu
cabut, lu nggak punya band. Hmm. Di situ yang karena balik lagi ke cita-cita ya, cita lu emang bermusik kan. Gue sempet denger tuh, lu sempet datang juga kan, lu bikin Relax. Oh, ya, sama si siapa sih? Hari kalau sama Hari Allen, Pito ya. Itu apa ya, maksud gue emang harus di maintain ya, maksudnya kayak nggak punya band atau keluar dari sebuah band bukan berarti bermusik itu selesai. Enggak. Itu yang pengen gue tanya. Enggak. Karena kan kadang-kadang saking cintanya ke bandnya yang lama gitu, akhirnya dia berpikir, ini mau ngapain lagi dong band. Ada juga beberapa. Oh ada sih pasti. Saking kecewanya misalnya. Terus di fase itu lo jalan-jalan aja gitu, lo bikin tim baru. Kita tuh ya mungkin karena gue belum pernah main di kafe, pertama kali kafe terus langsung di New Seven dan main lama. Jadi sebelum New Seven kan, replay ya. Replay itu kurang lebih setahun, terus New Seven 5. Pokoknya ulang tahun ke-5, berarti 6,5 tahun lah kurang lebih. Jadi gue tuh bener-bener gak tahu anak kafe luar. Gue tuh tahu anak kafe luar tuh karena bantuin kita dulu. Oh, yang edisional. Jadi gue kenal si Yogi, kenal siapa, itu karena mereka bantuin kita. Karena gue nggak pernah bantuin yang lain. Nah, berarti pas lu cabut, itu lu mulai ada experience yang menyenangkan sih buat gue. Jadi gue kayak, kenal orang ini, situ gini. Itu gue ngalamin juga sih. Iya kan? Gue zaman cabut dari Potensi, ada jeda 2 tahun sebelum gue Gritty ini kayak gitu. Jadi kayak ketemu teman baru tuh menyenangkan gitu kan, lebih ke situ sih. Kenalan, minta nomor, balik lagi. Maksud gua di situ tuh fase-fase yang sering gua tanya dan sama. Si Ewo gua tanya gitu, dari Surabaya gak punya temen, datang ke kafe ini, ada band, kenalan, itu. Dan itu yang gue jalanin, rezeki lu ngalir deh. Bener deh. Kalau apa ya, banyak teman banyak rezeki itu bener banget sih menurut gue sih. Pengalaman mahal. Kalau Relax itu sebenarnya tadinya gue kayak capek banget gitu, maksudnya kan New Seven kan keras sih gue, maksudnya musiknya keras, mungkin umur juga kali gue sempet gue nonton dia tuh di Aki Alexa sama istrinya sama Vega dulu kan. Karena basicnya mungkin dulu gue seneng akustik, gue sampai ngorbanin tuh jual gitar gue sebiji elektrik, gue beli gitar yang buat gue proper lah ya. Gue main akustik dulu deh, 2 tahun 3 tahun sempet kayak gitu. Gue juga sempet tanya keras nih, elektrik sama akustik sama gitar, tapi cara mainnya beda. Iya. Itu buat gitaris. Nguliknya beda lagi. Beda. Lebih ke voicing sih. Voicing. Gimana lu main pakai gitar gitu doang, tapi harus agak penuh dikit. Ada detail-detail yang banyak gatelnya lah, kalau ini diambil lebih lucu gitu. Lu ngulik akustik tuh apa baru kepikiran doang? Ya karena dulu gua nggak punya gitar akustik yang proper, yang bagus, karena nggak dibutuhkan kan dulu. Iya kan dulu New Seven dan elektrik. Alat tuh penting. Jadi gini, misalkan lu pengen bisa elektrik, tapi lu ngulik dia lu pengen bisa akustik, lu ngulik dia elektrik kan nggak dapet juga. Nggak dapet. Secara feel ya, secara feel. Apalagi pas manggung, tiba-tiba manggung pinjam punya siapa gitu. Lu ngulik di rumah elektrik, manggung pinjam akustiknya. Itu belepotan. Emang harus punya. Iya. Michi juga sih, karena mungkin mindsetnya gue main gitar ibaratnya kayak pembalap gitu, pembalap motor, jadi harus punya motor kan. Kalau misalkan untuk profesional gitu, gue dibayar karena gue main gitar gitu, gue harus punya gitu. Jadi nggak mau Medan kan? Iya, Medan. Jadi nggak mau balap trail, motor aja kan MotoGP. Iya. Jungkir ya. Oh itu relax gue sempat relax. Relax itu sebenarnya itu emang nggak sengaja sebenarnya boy. Santai aja. Jadi hari itu diminta bantuin sama satu band yang main di Pennyland dulu. Dia suka nih manajernya sama vokalis, vokalnya Hari.
lu punya band nggak? Gue butuh nih band nih, butuh nih. Punya. Sebenarnya orangnya belum ada. Canggul. Punya. Kontak Alen, kontak gua sama Peter. Oh, ada tuh basis sama lengkap berangkat gitu. Sekarang kalau relax pakai lagu itu gue sempet bantuin juga kan waktu itu. Oh iya. Ya gue izin tapi itu ya. Ngelakuin kita. Terus sekarang nih gue mau ngomongin sekarang gue lagi jalan sama Apena. Terus lagi jalan juga ngiringin si Dedi. Jadi lisan dari Backbone. Ini yang Apena tuh awalnya kenalnya transisinya gimana? Transisinya Dari sebenarnya Relax ke Apena kan ada apa sebelum Relax ada band lain? enggak, Heartbreakers Heartbreakers. setahun lebih lah, setahun. Dari Heartbreaker ke ini deh ke Apena sampai lu ngebangun kan udah ini band gokil juga berarti. Lu ntar lah di akhir gue tanya Apena main mana aja promo bebas lah di channel gue. Nah itu gimana tuh dari Heartbreaker cabut kan? Gue cabut gitu. Jadi Lu ketemu sama gue bantuin satu band namanya Icons kan. Jadi gitarisnya ke Belanda 3,5 bulan gue backupin lah. Karena waktu itu Jami. Terus nggak tahu kenapa internal mereka ada masalah, mereka cabut. Mereka ngajak gue, nah gue kosong. Oh lu lagi emo ini? Ya waktu itu gue main sama Bivo juga, ada lah beberapa band gue bantuin tuh. Ya, Ada lu Loka, main akustikan, ada main Akustika gitar berdua, berdua gitu sama ya. Bivo. Terus gitu, ya gue kosong nih gitu. Ayo aja. Ayo aja gitu. Sampai jadi mobil barengan sekarang. Iya. Jadi ya jadi sebuah band yang oke lah. Ada setahun, 2 tahun? Belum. Apa enak? Hah? 7-8 bulan lah kayaknya sih. 7 bulan. Umurnya doang, isinya orang tua. Orang tua. Kamu kocak, halo. Kalau apa enak tuh apa ya? Mindsetnya lebih ke happy atau emang ngejob Kan serius juga? kalau ngeband tuh kayak pacaran nih boy, maksudnya. Gue lihat kan lu sering makan bareng gitu-gitu lah. Mhm. Di sono kan lebih familinya lebih dapat. Apa ya, ini pacaran dari musiknya sih terutama ya. Jadi karena kita tripis ya, bass gitar drum doang. Pacarannya cepet nih secara musik. Itu yang bikin gua anjing nih anak gitu. Anaknya dikit. Gitu. Anjing nih anaknya. Jadi kebetulan gua dulu pernah lihat pemain bassnya Penok tuh si Boy gitu kan. Dulu kan Kikan ya? Kikan. Dia sempat basisnya Noah juga. Lama dia berapa tahun di Noah. Terus gue pernah bantuin juga bandnya dia yang lama In Bloom. Terus pas lihat si Boy, anjing basisnya gue ngeband sama dia asik nih, ada gitunya. Sama kayak Excel waktu gue di Heartbreakers, gue pengen punya vokalis kayak dia nih, seru nih, ada gitunya gitu kan ya, gitu ya. Gitu. Ada tuning yang pas. Ada tuningnya pas gue jalanan bareng. Ada. Ya apalagi udah PDKT lah pasti ya. Selang-selang. Mungkin karena kalau sama Boy itu dia kan Beatles banget anaknya ya, dan gue juga ngerasa Beatles mania juga sih. Cuma jadi banyak yang dia mainin dikit nyambung gitu, dan terus pernah jadi format apa enak tuh kita mungkin secara packagingnya itu banyak medley kan, sedangkan kalau ada yang izin satu pusing kan, mau nggak mau kita rekam pas main live, lagi main di cafe apa kita rekam si lagunya aja ya, pas kita main lagu yang medley jadi kalau ada yang backup bikin talangnya gitu kan. Pas didengerin gue ada banyak part yang gue sama Boy itu mirip gitu, mau dia kesana sini, isiannya klik, gitu ya? Klik banget sama Boy gitu. Gokil lah Itu Apena. pacarannya cepat lah menurut gue sih. Berapa kali lu nonton Apena? Sekali doang ya? Sekali gue sekali di Lucy ya? Di Lucy. Tapi nontonnya 30 menit lah, kesonanya mabok. Anjing. Nontonnya bentar, yang nuang-nuangin tuh istrinya Mas Boy. Udah tuh temen lama gue di Roket. Habis Roket aja. Mas gue kayak pernah kenal tuh deh. Vokalisnya Amang dulu ya. Kok Bang Amang ya?
yang bikin profilnya gue. Oh, zaman kosan di situ ya? Zaman Minang. Minang ya? Anjing, pantesan gue gak aneh gitu. Bener gak bebok cewek lu vokalis kan band lu? Enggak bang, enggak. Dulu gue bilang, iya sih. Gue telepon Amang, bang, ada salam nih. Gue bilang, besok bilangin besok konsum polkadot. Langsung mau kadang. Langsung review flashback mereka zaman-zaman rock. Ntar lah gue undang Boy juga. Ayo dong. Ntar, gue menyesuaikan mereka libur juga sih maksudnya. Karena kan ini aja syutingnya bulan puasa. Bulan puasa. Ini minumnya kopi loh. Kopi. Kalau nggak puasa mah udah. Ini mau syutingnya, udah nih. Ampun. Demi lu nih, Bray. Itu kan. Mati banget ya mas. Mati banget. Aduh. Up and up. Sekarang lagi main di mana aja, Bray? Up and up. Apa enak puasa kita ya. Lucy libur yang Rabu Kamis libur. Lucy Spark sama Lucy Cikini libur. Selasa kita di Ming, Jumat Mr. Fox, Sabtu Jack Sparrow. Kalau misalkan ntar di deskripsi bisa gua tulis link band lu. Nggak Boleh apa-apa ya? banget. Jelas. Yuk kenal yang belum kenal lah, yuk kenalan ayo. Jadi gua tuh pengennya di channel gua tuh bener-bener yang open aja gitu. Iyalah. Lu main sama band apa? Gua tulis misalnya link Instagramnya nih band ini. Atau bintang tamunya udah pasti lah, lu pasti gue tulis nama Instagram lu, terus bandnya apa, gue di deskripsi pengen gue detailin gitu. Jadi emang yang gue undang emang lagi jalan sama band apa. Iya. Nanti someday misalkan lu datang ke Lucy dan bandnya bukan dia pun, lu bisa tanya ke Lucy Iya, kan, nah. kalau apa enak hari apa kan bisa gitu. Bisa. Dan kalau ada yang datang belum kenal, mau kenalan sapa aja, beneran. Yes. Mau anak band mau siapa, sapa aja. Yuk kenal banyak orang tuh menyenangkan. Anak bandnya ada yang pemalu, ada kan. Iya, kadang juga capek sih. Nah, ada satu sisi gini boy di Up and Up tuh ya. Kalau lu kurang tidur, hancur kan? Iya. Kalau lu player Enggak. masih bisa. Masih. Gua enggak boy di Up and Up. Kurang tidur, hancur main gua. Fokus hilang. Energinya habis boy. Iya. Sampai pernah dulu kita meeting ya berempat. Ngeband kan nyatuin energi. Iya, untuk disajikan. sajikan. Jadi sampai gue itu kebetulan di Up and Up tuh mungkin MD-nya emang gue ya. Gue itu energinya turunin ya. Penonton bingung nih. Bukan mereka nggak joget-joget, cuman kebanyakan. Kitanya yang ngos-ngosan. Kita, mereka yang ngos-ngosan juga. Kalau kita udah pasti. Ngukur kemampuan juga ya. Iya. Energi turunin ya. Jadi kalau Up and Up tuh kayak karena tripis doang ya. Rega itu drummer gue, basicnya anak metal banget. Kamu tanya metal apa mau sejarahnya tahu lah gitu lah. Orang dulu biasanya Orang kalau dulu. tahu metal dan sejarahnya ya. Dulu dia tuh drummernya besok bubar lah gitu. Sampai kita tuh punya format, kita udah bakuin, kita main di cafe nggak bisa pakai drum akustik. Karena takut. Dia kenceng banget boy. Akhirnya kita pakai electric drum dengan Biar diikat tuh Ya. si badak itu. Tapi nggak apa-apa sih, emang sesuai dengan keperluan band lu kan. iya. Keperluan band lu itu. Iya. Akhirnya kemasannya kebentuk kan. Apa enak begini. Ya, akhirnya dari situ berkembang tuh secara teknis juga jadi berkembang mau nggak mau karena kita juga butuh ambience kenceng ya kuping, tapi nggak mungkin kan untuk beberapa kafe yang kita main itu kita terlalu berisik space atau apa, mau nggak mau akhirnya kita patungan beli mixer untuk kirim adjust kuping kita masing-masing. Balancingnya buat Jadi monitor. jadi floor monitor itu dipakai buat ambience panggung aja biar gitu. Kalau kontrol langsung. Sini kayak gitu. Jadi deteksi pun di setting jadi ada berapa channel? 5 apa 4 lupa. Nah, Jadi dipisah-pisah. Itu mungkin jadi poin buat belajar juga untuk kenyamanan lu bermain. Apalagi itu band lu sendiri ya. Lu bisa ngerancang segimana nyamannya lu lah. Ya. Iya. Keperluan lu nyamannya Keperluan. begini. Kurangnya apa bisa lu usahain barengan, beli mixer kayak mereka beli mixer demi kenyamanan barengan. Ada band yang asal colok aja yang penting gue main juga ada.
balik lagi lah tiap band beda. Kebutuhannya sih beda-beda. Cuman yang gue senengin itu jadi di luar seru-seruannya, bekerjanya juga jadi bikin macam-macam gitu, teknisnya apa, kesejahteraan kru juga dipikirin. Sampai, jadi kita tuh sebenarnya Apenak tuh cuma 4 orang, gue, Rega, Boy, Koca. Tapi kita kan nggak mungkin berempat aja karena harus ada vokalis cewek. Gitu. Kebetulan Kopi kita semua gak enak. ada gula. Kebetulan kita juga bersyukur juga dapat Iski nih yang selalu backupin kita di cuma 1 hari dia nggak bisa, ada Santi, Roket juga. Tadi Roket. Gak lihat ya kemana nih? Kalau Iski nggak bisa, Santi kayak gitu. Jadi ada 2 orang kru, 1 engineer juga, soundman. Jadi kita 8 orang baginya. Kalau masalah bagi-bagi mah, itu mah Ada jalannya lah. Selama enjoy dijalanin nggak, harusnya nggak Seru jadi kok. masalah ya. Malah lebih apa, intimate jadinya kan, lebih guyup gitu. Malah ada beberapa kejadian misalkan soundnya kurang ini nih, jadi soundnya jadi gua harus gini, ada gitunya, jadi seru gitu. Kemarin gue ngobrol sama soundman juga sih, Marcel, dan emang band sama sound ya sebelahan. Iya. Partner kan nggak ada yang siapa di atas. Enggak. Emang harus sejalan. Gimana ngebentuk chemistry-nya juga, apalagi kalau band punya soundman sendiri ya, lebih apal lah karakternya. Makanya kafe-kafe tempat kita main seneng tuh menyiapin 2 channel aja. Kalau dia mah jadi nggak ribet, gue nanya karena dari SMP udah cita-cita dan anak yang belum berdosa ya dikabulin. Amin. Berarti sekarang susah, banyak dosa. Jadi sekarang lu anak 2. Anak gue 2. Sehat lah ya. Alhamdulillah sehat. Dan apa ya, maksudnya bermusik nggak ada larang-larangan gitu kayak keluar-keluaran enggak. Udah makin mengerti. Gokil banget. Mau dia mengerti? Belum, pasnya jangan ngerti. Gimana lu disuruh kerja sama nyokap, gimana cara ngelawannya ya? Lawan nyokap, karma. Nggak dilawan, guanya pengen ini gitu. Oh, ada satu momen sebenarnya sama nyokap gue baru ingat buat. Apa? Ya, saat gue main kafe gitu, kamu mau sampai kapan ini? Mama nggak adil gue. Oh gitu. Gue bilang gitu, mungkin agak kurang ajar gitu. Dulu di Agnes, di Pinkan, di Tofu, mama bangga banget anaknya main di sana sini. Sekarang main di kafe, mama kayak gini, nggak boleh gue. Tofu. Sok Nyokap gue udah nggak ngomong apa lagi. gue di situ. Ibunya berpikir, anak gue bengal memang. Benar. Tapi itu berhubungan sih sama kayak. Tapi balik lagi ya, ibunya kenapa mungkin ngingetin namanya orang tua lah, pengen anaknya hidupnya better dibanding orang tuanya, itu hal yang wajar kan. Pasti. Anaknya pengen lebih dari orang tuanya, itu filosofi yang sampai sekarang gue juga masih, walaupun gue generasi keberapa di keluarga gue, tapi ya masih sama, gue juga pengen anak gue kalau bisa lebih better lah hidupnya dibanding gue. Mungkin salah satunya ya dengan ngingetin lu, coba deh, gitu kan, bukan ngelarang sebenarnya. Tapi jadinya ke generasi gua malunya, karena kita yang ngalamin, jadi kita tahu bersikap ke anak kita. Gua kalau diginiin dulu nggak enak. Betul. Akhirnya treatmentnya ke anak kita jadi gua lebih memahami hobinya. Iya kan? Mungkin ada satu kuncian juga sih kalau mau ngelawan orang tua. Ada triksnya. Bumbung di bulan baik nih. Triknya trik jahat nih soalnya. Eranya nyokap gue mungkin dulu anak band itu drugs atau apa gitu. Gue waktu itu bilang ke nyokap, itu era mama. Sekarang kalau anak band pakai gitu-gituan mah nggak dipakai, nggak punya duit. Gue bilang gitu aja. Gue sempet pas ngobrol sama siapa ya, gue bilang, lu percaya nggak sih pakai drugs itu keren? Kalau gue jujur aja, gue pribadi ya, mitos loh. Iya. Dan kenapa gue berani ngomong gitu? Karena gue nyobain. Oke. Pakai, gue manggung, bego. Terus
kerennya di mana? Jadi jangan deh. Megang tinggi. Kalau lu mau coba-coba ya urusan lu deh, coba jangan deh. Jangan lah, stop lah. Drugs nggak keren. Bego otak. Ya setiap orang punya dosa favorit masing-masing sih, cuma jangan di situ deh kalau menurut gua. Itu jangka panjangnya kacau. Malah kalau lu terjerumus sesaat terus kedalaman, die di situ. Iya. Terakhir nih, terakhir ini Ya. anjing lama banget, paling lama kayak di siapa? Serius? Iya. Gua pertanyaannya sih agak sedikit dalam lah. Oke. Anjing, deg-degan gitu. Apa? Backsound. Mason, Kalau gue produksi sendiri kan, nih karena penting gue cek dulu kamera, takutnya mati. Aman. Tadi edit, apaan sih ini podcast ini? Ini bukan podcast sembarang podcast. Jangan anggap remeh kata-kata mimis. Pertanyaan terakhir nih, Bray, lu udah memilih musik di jalan hidup lu, dan lu percaya nggak ada regenerasi kan? Ya. Jadi apalagi medan perang gitu kan di malam nih. Iya. Usia Nggak bisa dibohongin. ini kan kita makin muda nih. Kita kan immortal. Highlander. Makin pulang main tuh ada yang kerokan, ada yang beli tolak angin gitu. Lu pernah mikirin ini gak sih? Suatu saat gue akan berhenti. Terus apa sih yang bakal gue lakuin? Gue udah milih jalan hidup ini nih. Jadi musisi kafe dan lu jalanin. Bertanggung jawab lah. Anak sehat, istri sehat itu alhamdulillah akan jawab. Afternya tuh, setelahnya lu atau di titik apa dia dengan badan umur segala macam, apa sih yang bakal lu lakuin? Konteksnya berarti cari nafkah atau gimana? Apapun, mencari nafkahnya, kehidupan yang lu ingin di masa tua lu seperti apa, kan itu yang lagi lu rangkai dari sekarang. Kalau plan yang jangka panjang, Mungkin lu pernah ngobrol sama bini lu, ntar oh sorry, Iya, nanya lu dia, nanya nanya gitu kan. gitu. Jujur gue bilang sama dia, gue belum tahu. Kalau gue bilang, di titik kapan berhenti pun kita nggak tahu kan. nggak tahu gitu. Cuman mungkin lu punya planning apa tuh yang paling santer banget lu sering? Kalau bini gue sih pasti lebih ke, ya, rental PS. ya lebih ke income sih. Dan jujur untuk di luar, untuk cari nafkah di luar musik, gue tuh dagang sebenarnya. Dagang. Tapi untuk menjalankan dua itu barengan, gue nggak kuat gue ini. Untuk Saat ini nggak kuat. Jadi untuk nextnya ada dua sih, antara gue jadi servis gitar atau jadi pedagang. Antara dua itu bayangan gue sekarang gitu. Dan lu ide itu lu omongin kan ke bini lu? Iya. Ada pandangan lain dari bini? Enggak, cuman dia selalu nyecer. Dagang apa? Dia belum tahu. Lu saya dapur pak. Oh, udah nggak apa. Lu jual beli ABG. Aduh salah lagi. Ini yang mana dia doang nih, yang mana dia doang gue ngomongin bandel nih. Ngomongin serius. Gak serius juga sih maksudnya. Musik aja. Oh, bandel ntar yang paling bandel gue datengin temen-temen. Yang paling bangor di Jakarta gue datengin. Berarti emang di hari-hari lu setelah lu kerja kan lu ada waktu me time sama bini gitu, sama istri. Emang obrolan itu sering kelintas lah ya, di obrolan hari-hari. Gokil sih. Emang masa tua harus dipersiapkan? Iya. Ya, sebenarnya banyak juga sih ornamen apa? Ya, ornamen, instrumen investasi jangka panjang juga ada sih. Cuman ya kebetulan gue nggak cerdas soal itu, jadi gue serahkan mau bini. Pokoknya gitu lo, gimana bentar pensiun ada nih. Bagi-bagi. Nah itu apalagi sekarang udah canggih kan ya. Maksudnya investasi segala macam bisa pakai handphone segala macam. Kan peranan istri emang di situ. Iya. Mengatur perekonomian negara. Nah itu maksud gue buat teman-teman yang mungkin yang bisa nonton ini melek untuk perusahaan itulah. Entah lo taruh di emas atau di saham atau apa segala macam. Karena pengalaman orang tua ini, nolong banget, nggak ada duit jual aja deh emas kayak gitu. Ya, Sama ini
Dulu gue pandemi kemarin juga lumayannya adalah jual gitar, jual efek, jual preamp, jual mic, jual apa. Jual beli emang bakat terpendam musisi. Iya. Saat nggak punya duit. Jual mobil. Belinya beli beras. Gue tuh sempat chat-chatan sama Denjas kan gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan, terus lu jual apa ya Den katanya, namanya sama-sama Denny kan. Jual ini mas, gue bilang gini. Syukur ya, masih ada yang bisa dijual. Anjing tuh dalam tuh gue bilang. Itu yang paling titik paling gue merenung ya. Lu masih mending gue punya mobil. Iya. Ada yang mau jual. Ada yang dijual. Kalau ngomongin sedih mah udah sedih semua deh, udah sedih deh beneran. Akhirnya balik lagi merenung, iya juga ya. Tapi ya jujur aja di fase terendah hidup kita semuanya kayaknya pandemi ya kita lulus. Ya alhamdulillah lulus. Ya lulus maksudnya anak sehat lagi. Ya tetap sehat. tinggal mental aja nih ya, kita kuat-kuatin. Ternyata kebutuhan hidup makin tinggi. Oke lah Bre, thank you Bre waktunya. Sama-sama. Ini jarang terjadi sih ngobrol dalam-dalam gitu mah. Iya. Dulu seneng mulu ya. Ahoy TV. Gini, mungkin lu sering ke kafe, lu nonton band apa, terus bang undang si ini dong, gitarisnya band ini, atau drummernya band ini bang, lu nggak tahu namanya sebutin aja bandnya, siapa tahu gua kenal, ntar bisa gua ajakin pas dia gua libur, atau mungkin teman lu lah ada band kafe siapa, ditulis aja di komen atau kalau kata YouTuber mah di like, subscribe, itulah pokoknya. Wajib lah. Semoga channelnya juga bisa memberi wawasan lah tentang bermusiknya iya, tentang memilih hidup juga, dan yang paling pengen gua dobrak sih sebenarnya dunia malam memang image-nya begitu ya, tapi nggak semua orang yang kerja di dunia malam kayak gitu, enggak, malah banyak yang kita kenal nggak gitu kok. Separah-parahnya apa ya, ya apapun lah kerjanya, mereka tetap cari uang buat keluarga. Di malam itu. Iya. Gue percaya ini sih Boy, apa namanya? Ya Tuhan tuh udah memposkan manusia tuh udah di posisinya masing-masing. Oh ini cocoknya jadi nelayan, dia kan dilahirkan di daerah situ. Ya mungkin kita, ya teman-teman kita semua ini dikasih kemampuan untuk cari duit ya di sini. Gue sih lebih ke situ sih. Jadi konsisten aja jalanin. Panjang Bre, bisa paham gitu panjang Bre. Tapi ya kalau nyimak dari depan sih mungkin lu bisa paham omongan lu itu. Kalau lu nonton di skip terus ujungnya doang, sotoy lu. Aku tuh ngomong gitu. Ya wis lah. Thank you semuanya yang udah nyimak dari depan, dari awal. Sekali lagi terima kasih udah nonton channel ini. Semoga bisa jadi manfaat buat teman-teman. Nanti Denny bandnya apa gue tulis di bawah. Salam kenal semuanya. Dadah, assalamualaikum. Ahoy. Dari ringtone aja. Jadi gue iya, ahoy dulu kan. Jadi acara gini kan. Bre, thank you Bre. Sama-sama dong. Lalu kemana katanya mau makan? Lu gak makan? Hah? Lu gak makan? Udah pernah makan di sana. Oh, Iya gitu. Makan di sana.